Ya, puji Tuhan. Selamat malam semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh mengenal teman-teman semua. Saya boleh melihat ada wajah-wajah yang ceria. Karena saya percaya bahwa teman-teman semua rindu untuk mendengar firman Tuhan, bukan? Ya. Amin. Saya sedikit agak terberkati melalui penyembahan saudara putra ini, luar biasa sekali. Hebat. Dia berdoa, dia mengangkat pujian. Karena setiap orang beda-beda ya karunianya ya. Ada yang karunianya main bola, ada yang karunianya untuk bercanda, untuk komedian. Tapi ini karunianya untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Oh ya, sebelumnya saya bersyukur pada Tuhan. Terima kasih buat pengurus yang ada, Bung Victor. Terima kasih. Dengan semua pengurus-pengurus juga yang sudah turut memberikan kesempatan pada saya. Jujur, saya baru tahu komunitas ini. Karena sebelum-sebelumnya saya belum pernah dengar ya. Tetapi tadi siang, saya sekitar jam 12 lah. Tadi siang, Victor menelpon saya dan saya pikir begini. Kita sebagai hamba Tuhan tidak memiliki alasan untuk menolak melayani. Benar ya? Amin, betul. Yes. Apapun kejadiannya dan apapun keadaannya, kalau tidak memiliki alasan yang signifikan, maka tidak boleh menolak pelayanan. Akhirnya saya berpikir, kan hari ini juga saya tidak punya kegiatan apa-apa. Kalau saya tolak kan Tuhan marah. Akhirnya saya bilang, oke, saya siap untuk melayani. Akhirnya saya boleh bertemu dengan teman-teman. Halo semua teman-teman, perkenalkan. Nama saya Otniel Bahagia. Saya dari Sekolah Alkitab Cianjur angkatan 30 dan 32. Lalu judulnya namanya Tentara Allah atau pemuda-pemuda yang menjadi tentara Allah. Lalu dengan temanya adalah pemuda yang sudah dimerdekakan. Siapa di sini yang sudah percaya bahwa dia sudah merdeka? Angkat tangan. Amin. Saya. Amin, merdeka ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, definisi merdeka menurut teman-teman apa? Bebas. 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 Oke, bebas. Lalu apakah di segala aspek Anda bebas? Seharusnya. Seharusnya. Mantap. Oke. Sekarang saya tanya, masih ada yang belum bebas dengan kenangan masa lalu? Oh, puji Tuhan. Oke. Ada yang masih terbelenggu oleh mantan? Katanya merdeka. Harusnya merdeka dong. Atau ada yang masih merindukan mantan, merindukan hidup lama? Ada? Tidak, puji Tuhan. Oh, makasih Tuhan. Oh, tidak ada. Saya percaya bahwa begini teman-teman. Kenapa saya mau menanyakan ini? Karena kenapa? Karena kita sama-sama mengerti bahwa kemerdekaan itu seharusnya melepaskan kita dari segala aspek, dari segala ikatan-ikatan yang tidak baik. Lalu di dalam firman Tuhan, salah satu hal yang membuat kita terikat adalah dosa. Lalu pertanyaannya adalah, di saat kita dimerdekakan, apakah kita dalam artian merdeka ini adalah tidak berdosa lagi atau tidak berbuat dosa lagi? Jawablah dalam hati masing-masing. Saya kasih pertanyaan begini. Di lagu Indonesia Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Yakin nggak itu? Yakin nggak kata itu? Yakin. Kalau tiba-tiba negara kita nanti diserang lagi, yakin nggak merdeka lagi? Dalam nama Tuhan Yesus, yakin. Saya mau membuka pikiran teman-teman ya. Kita santai aja sebenarnya. Lagu Indonesia itu, lagu kebangsaan itu menyatakan bahwa sekali merdeka tetap merdeka. Tetapi apakah di dalam kata-kata itu terkandung bahwa kita tidak mungkin lagi dijajah? Tidak kan? Di dalam kemerdekaan kita pun terhadap dosa bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa ataupun kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Benar kan? Benar. Yes. Ada yang menjamin bahwa saya tidak akan berbuat dosa lagi, Kak? Ada yang menjamin? Tidak. Kalau Anda sudah tidak bisa berbuat dosa lagi, maka Anda sempurna. Maka hari ini Anda out dari bumi.
Iya, karena Anda sudah harus naik ke surga. Iya kan? Lalu bagaimana kita menanggapi kemerdekaan? Kita kan baru merayakan Hari Merdeka. Nah, hari ini kita berbicara tentang kemerdekaan pemuda, kemerdekaan jiwa, kemerdekaan pikiran, kemerdekaan roh. Mari kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-32 dan 36. Saya minta saudara saya Ruben Raha, ini anak ponakan saya juga. Ruben Raha boleh? Yohanes pasal 8 ayat 32 dan 36. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-32. Begini firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Ayat 36, satu lagi. Ayatnya yang ke-36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Nah, di dalam ayatnya yang ke-32 dikatakan begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Di sini ada tanda tanya, kebenaran ini dalam hal apa? Siapakah kebenaran ini? Dan kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Mungkin kita bertanya-tanya, oke, kebenaran. Kebenaran seperti apa? Dan kebenaran apakah yang memerdekakan kita? Maka kita melihat di ayatnya yang 36 berkata bahwa jikalau anak itu memerdekakan kamu, siapa anak itu di sini? Anak sekolah kita pastinya tahu siapa anak ini. Tuhan, ya. Sus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Benar, Yesus. Itu artinya bahwa kita tidak boleh lagi memikirkan kebenaran lain selain Yesus. Negara Indonesia dimerdekakan oleh rakyat Indonesia melalui para pahlawan. Lalu, apakah sekarang di saat Indonesia sudah merdeka, lalu kita berkata bahwa kita merdeka karena orang Belanda? Tidak mungkin, karena ada sejarahnya. Karena ada orang-orang yang sudah berjuang di sana. Sama seperti kita juga berkata bahwa kita dibenarkan oleh Yesus. Maka kita tidak bisa menyangka atau menyangkal bahwa Yesus bukanlah kebenaran itu. Maka saya mau katakan malam hari ini, kebenaran yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Lalu saya tanya kepada teman-teman, apakah engkau sudah benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus? Kalau saya mau tanya, level iman Anda sampai sekarang berapa? Dari 0 sampai 100. Ada yang mau jawab? Tidak ada yang Mungkin ada yang mengetahui. ragu-ragu. Tidak ada yang mengetahuinya. Maka Yesus pernah berkata bahwa jikalau anak itu datang ke dunia, apakah ia akan menemukan iman di bumi? Nah, ini masalahnya. Katanya kita sudah merdeka. Kemerdekaan kita adalah dalam Kristus. Lalu bagaimana supaya kita bisa merdeka dan kita ada dalam Kristus? Maka jawabannya adalah iman. Lalu presentasi iman kita terhadap Yesus sampai berapa? Itu kan pertanyaannya. Lalu ada rahasianya. Di dalam Yohanes 15 berkata bahwa Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya mengajak teman-teman berpikir sekarang bahwa apakah kita ini sudah benar-benar merdeka? Apakah kita ini benar-benar sudah lepas dari belenggu-belenggu dosa kita? Dengan kita beriman kepada Yesus itu artinya sudah dimenangkan, dilepaskan di dalam dosa. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Anda bisa jatuh lagi. Maka apa yang kita perlu lakukan untuk menjaga kemerdekaan ini? Sekarang tugas kita, karena kita sudah merdeka, saya yakin teman-teman yang sudah
sekolah kitab, bahkan youth yang ada pada malam hari ini sudah dimerdekakan dari dosa karena percaya dan imannya kepada Yesus. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjaga, memelihara kemerdekaan itu? Ada yang berkata bahwa ya kalau kita sudah merdeka berarti kita udah boleh dong bebas melakukan segala sesuatu. Tidak, tidak demikian. Halo pemuda-pemuda, apakah Anda sudah bebas? Kalau Anda masih memikirkan mantan, berarti Anda belum bebas. Haleluya. Kalau Anda masih membandingkan pasangan Anda yang lama dengan orang-orang yang baru dalam hidup Anda, itu artinya Anda belum bebas. Jika perbuatan Anda sama dengan perbuatan Anda tahun lalu menjadi buaya darat, maka Anda belum bebas. Haleluya. Amin. Saya berbicara tentang kebenaran, teman-teman. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kebiasaan-kebiasaan itu masih membelenggu kita loh. Percaya nggak? Sekarang kita sudah dibebaskan dari dosa, tetapi kebiasaan kamu bisa lepas nggak dari kamu? Belum tentu. Begini, saya kasih contoh. Saya punya teman, dan kami sama-sama dibaptis di tahun 2013. Lalu ia berkata bahwa dia sudah lepas, dia sudah dimenangkan oleh Yesus, dia sudah percaya kepada Yesus, dan dia percaya masuk surga. Tetapi kebiasaannya berbohong, kebiasaannya merokok masih ada. Apakah Anda bisa berkata bahwa dia sudah dibebaskan? Tidak. Lalu katanya dia sudah bebas. Ayo lo teman-teman, masih ada yang menyimpan kebiasaan-kebiasaan lama di sini? Menyimpan sampah-sampah masa lalu masih ada? Jangan katakan Anda adalah pemuda youth yang merdeka. Karena kenapa kamu masih dibelenggu? Benar kita sudah lepas dari dosa. Karena kenapa pengampunan Yesus? Karena pelepasan dari Yesus. Tetapi ikatan dari masa lalu kamu, ikatan karena karaktermu belum lepas dari kamu. Nah itulah perlawanan kita sekarang. Sama seperti negara Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Tetapi apa yang merongrong Indonesia sekarang? Apa? Karakter orang-orangnya. Pertama, karakter orang-orangnya yang suka korupsi. Karakter orang-orangnya yang suka adu domba. Karakter orang-orangnya yang bodoh. Tidak terpelajar. Masih banyak di negeri ini yang begitu. Katanya sudah merdeka loh. Tetapi masih banyak jalan, masih banyak daerah-daerah yang tertinggal. Bagaimana dengan itu? Apakah kita benar-benar merdeka? Sama dengan hidup kita. Kita katakan kita sudah merdeka lepas dari dosa, tetapi ikatan belenggu masih ada. Gimana pamanku Victor? Apakah sudah benar-benar lepas dari hal itu? Nah, saya akan memberikan beberapa poin. Yang saya mau katakan begini, dosa itu sudah tidak ada. Karena kenapa? Dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus. Tetapi pekerjaan saya dan saudara adalah mengubah perilaku, mengubah karakter yang masih membelenggu Anda. Teman-teman boleh catat ini. Hal yang pertama yang kita lakukan untuk mengubah itu adalah, pasti anak-anak sekolah kita sudah tahu, yang pertama bertobat. Kita harus memiliki pengetahuan, memiliki pengenalan bahwa ini sebenarnya salah. Itu yang pertama. Bahwa apa yang kita lakukan, bahwa karakter kita itu salah. Itu yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah komitmen. Nah ini nih yang salah. Selalu saja orang-orang nggak bisa komitmen. Saya banyak menemui di KKR, siapa yang mau dijamah oleh Tuhan, maju ke depan. Banyak teman-teman saya maju ke depan. Berokok, peminum. Bisa didoakan, haleluya sambil nangis. Lalu pendeta berkata, bertobatlah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dia bertobat saat itu juga. Tetapi setelah keluar dari lapangan KKR,
dia ambil lagi tuh rokoknya. Wah, yang penting udah didoakan, bro. Nah, Haleluya. apakah merdeka orang seperti ini? Nah, Ruben berarti pengalaman. Saya tahu itu. Apakah teman-teman benar-benar merdeka? Yuk, kita bahas poin yang kedua ini, yaitu komitmen. Menurut teman-teman, komitmen itu susah atau gampang? Ayo. Susah. Ada yang berkata gampang? Susah-susah gampang. Semua setuju ya? Oh, susah-susah gampang. Berarti semua setuju bahwa Sangat mudah ketika dibangun dengan dasar kebenaran. Amin, betul. ya, sangat mudah dibangun jika didasari oleh kebenaran benar. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih baik bagiku untuk pergi ke rumah Bapa supaya Roh Kudus itu datang kepada kamu. Untuk apa? Menolong kamu. Maka benar kata Roni tadi, Kak Roni, mengatakan bahwa mudah kalau kita tahu dasarnya. Makanya kenapa saya memberikan ayat ini kepada teman-teman, bahwa dasarilah dirimu di dalam kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Amin. Maka Anda menjadi orang yang merdeka. Saya tidak tahu apa yang membelenggu teman-teman saat ini. Apakah itu jiwanya yang dulu? Apa masih suka kembali ke masa lalu? Aduh, susah loh Kak, susah. Nanti kita melihat loh orang-orang yang bisa komitmen. Apakah yang komitmen itu hanya Tuhan Yesus? Tidak. Manusia biasa ada yang bisa komitmen. Banyak contohnya dalam Alkitab. Apalagi nih teman-teman hamba-hamba Tuhan yang sudah ditabiskan di sekolah Alkitab tamat dan harus mengemban pelayanan dalam sebuah gereja di tempat praktek. Kalau kamu masih merasa bahwa dirimu masih dibelenggu, itu artinya kamu memiliki pekerjaan yang harus kamu lakukan, harus selesaikan, yaitu membereskan itu. Sekarang di negara kita, Bapak Presiden Jokowi sedang membereskan orang-orang ini yang tidak benar. Maka kalau kita sebagai anak-anak Kristus harusnya memberikan ruang kepada Roh Kudus itu, kepada Allah sendiri, untuk apa? Membereskan kita. Maka jangan pernah ngotot sama dia. Kalau dia mengingatkan kita akan kesalahan kita, kita harus sebenarnya kita lepas dari sana. Yang kedua tadi adalah komitmen. Contoh orang yang komitmen dalam Alkitab, saya kasih contoh satu. Yaitu Ruth. Ruth itu bukan orang percaya loh. Teman-teman ini boleh, saya katakan boleh dari kecil kamu udah Kristen. Lalu mungkin Kristennya Kristen KTP. Tiba-tiba sekarang sudah menjadi orang Kristen yang benar-benar percaya. Sedangkan kalau Ruth bukan orang percaya. Dia adalah bangsa Moab. Tetapi kenapa dia bisa komitmen? Lalu kalau ada teman-teman yang berkata, aku tidak bisa komitmen, maka lihat Ruth. Dia manusia biasa loh. Dia bukan anak Tuhan. Akhirnya dia menjadi anak Tuhan, dia komitmen. Amin teman-teman, mau komitmen? Amin. Amin. Yang ketiga adalah kalau kita sudah bertobat, lalu yang kedua komitmen, maka yang ketiga adalah konsisten. Ada orang yang komitmen di awal. 1 minggu lupa. Balik lagi. Kalau cewek-cewek, ya Tuhan mulai hari ini aku tidak mau cerewet-cerewet lagi. Saya akan menjaga mulutku untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak memperkatakan kata-kata yang hambar. Oh, 1 hari, 2 hari, setiap ketemu orang, diam. Halo, sekedar halo. Oh, kalau kumpul ke teman-temannya, yang dibahas adalah firman Tuhan, coy. Lu tahu nggak? Ayat ini berkata begini loh, kita harus benar-benar menjaga kekudusan. 1 minggu, udah lupa. Ngerumpi lagi dia sama temannya. Lu tahu nggak? Si A. Udah denger nggak ceritanya? Balik lagi. Padahal udah komitmen loh dalam doa. Dan doanya bukan doa ece-ece. Doanya itu sambil nangis. Bahkan sampai keluar ingusnya pun dia doa karena mau komitmen.
kedua komitmen. Tetapi ketiga, konsisten. Anda bisa nggak? Teman-teman bisa nggak? Makanya kalau Roma pasal 1 ayat 17 mengatakan di sana bahwa kita bertolak dari iman kepada iman dan hidup oleh iman. Konsisten. Kalau kita sudah mulai dari iman, maka konsistennya adalah tidak boleh naik, tidak boleh turun. Sama. Lalu kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka presentase iman kita itu harusnya naik. Dari iman yang biasa saja menjadi iman yang luar biasa. Dari iman yang luar biasa menjadi iman yang sangat besar. Saya mau cerita kepada teman-teman, makanya kita tidak heran kenapa para rasul dan bapak-bapak gereja yang terdahulu rela mati demi kebenaran. Ada di sini yang pernah dengar kisah-kisah para rasul? Bagaimana mereka dibunuh, dianiaya? Bapak-bapak gereja pernah dengar ceritanya? Yang sampai harus dibunuh dengan sangat tragis. Ada yang dimasukkan ke dalam tempat singa untuk dimakan oleh singa. Teman-teman, sekarang nggak ada yang merasakan itu loh. Kita sekarang ini udah enak. Paling kalau kita takut untuk menyatakan kita Kristen, ada orang bertanya, kamu Kristen? Oh, ya begitulah. Halo teman-teman, jangan begitu loh. Sebagai Kristen kamu jangan boleh takut. Karena kenapa? Karena Yesus kita pun mati. Kenapa kita harus takut menyatakan iman kita? Nah, itu yang saya maksud sebagai konsisten. Maka setelah kita bertobat, komitmen, lalu konsisten. Bagaimana caranya? Itu dia. Bagaimana Putra menurut kamu supaya kita bisa konsisten? Menurut saya taat. Taat. Ada yang lain? Sebenarnya jawabannya benar. Tetapi ada yang lebih penting. Karoni? Mazmur 119 ayat 9. Apa di sana, Kak? Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya yang bersih? Hanya dengan menjaga dengan firman Tuhan. Ya, saya aminkan itu. Dan itu amin. Tidak ada selain itu. Tetapi masalahnya, ada dalam diri kita. Kita ini manusia yang pertama ceroboh. Kedua, manusia yang lupa. Ketiga, manusia yang pura-pura lupa. Sebenarnya firman itu ada dalam hati kita. Roh Kudus itu ada dalam hati kita mengingatkan. Tetapi pura-pura nggak tahu. Maka jalan pertama supaya kita konsisten adalah selalu mengulang-ulang itu setiap hari. Kalau contohnya, kamu mengatakan saya komitmen untuk tidak melakukan ini, maka setiap hari kamu harus ulang itu. Mulai hari ini saya tidak begini. Besok lagi seperti itu. Besok lagi seperti itu. Sampai benar-benar bebas. Itu rahasianya. Firman Tuhan memang benar-benar ada. Roh Kudus juga ada. Tetapi kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang pura-pura nggak tahu, pura-pura bodoh, pura-pura lupa. Bahkan lupa. Pikun sama sekali. Bebal. Ya, itu istilah paling, ya begitulah. Orang yang seperti ini banyak sih sebenarnya di kalangan-kalangan orang-orang di sana banyak. Di sini nggak ada. Nggak ada orang bebal di sini. Santai yang ngomongnya, Bun. Itu fakta. Karena tidak ada yang tersinggung ya. Karena semua udah merdeka di sini. Ya, jadi sebenarnya poinnya itu. Ada yang mengatakan hal mudah. Saya berkata begini. Kenapa orang dunia bisa komitmen dan konsisten untuk mendapatkan sesuatu? Kenapa anak muda yang punya kerinduan untuk mendapatkan income menjadi crazy rich, menjadi kaya gitu loh.
dengan mengejar mimpinya. Kenapa dia bisa? Karena dia komitmen dan konsisten. Dia sudah dimerdekakan loh dari hal-hal yang mengganggunya dia, dari hal-hal yang membuat dia mundur. Tapi saya mau katakan begini, orang dunia memang bisa komitmen. Karena kenapa? Karena dia komitmen terhadap dunia. Tetapi anak Tuhan, kalau komitmen kepada Tuhan, maka bukan semudah itu komitmennya. Karena kenapa? Ada dua yang akan menghajar kamu. Pertama, dirimu sendiri, yaitu dosa juga. Dan kedua adalah kuasa kegelapan yang menarikmu jatuh. Tapi kita untuk hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, kita sering jatuh. Karena kenapa? Karena itu. Maka buat teman-teman semua, tidak ada jalan lain. Kalau kita benar-benar mau... Iblis tidak tinggal diam. Ya? Karena iblis tidak tinggal diam. Iya, iblis tidak tinggal diam. Dan itu yang harus kita perhatikan, bahwa kenapa orang dunia bisa untuk komitmen terhadap dunia. Karena ya, itu dunia. Maka iblis tidak mau ambil alih, nggak mau ganggu mereka. Karena kenapa? Ya udah, kalau itu maka tidak mau ganggu, karena di dunia lah. Tapi kalau kita tentang kehidupan yang kekal, maka iblis tidak akan tinggal diam. Apalagi daging kita. Maka kemerdekaan sesungguhnya adalah yang pertama. Kemerdekaan yang mengubah pola pikir. Kita harus berpikir bahwa kita sebenarnya ini bukan siapa-siapa. Kita tidak kuat. Maka karena pola pikir itu, pengetahuan itu, maka kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Itulah makanya kenapa kita harus benar-benar mengenal Tuhan itu lebih baik. Makanya saya anjurkan teman-teman untuk sering belajar. Seharusnya belajar terus mengenal Tuhan. Karena kenapa? Tidak cukup pengalamanmu kemarin, tidak cukup pengalamanmu 2 tahun lalu untuk mengenal Yesus. Jadi pemuda yang dimerdekakan bukan berarti tidak bisa jatuh lagi. Ingat, sekali merdeka tetap merdeka belum tentu, bukan berarti bahwa tidak akan ada yang menjajah. Bukan berarti seperti itu. Tetapi kenapa kita mengatakan bahwa sekali merdeka tetap merdeka? Karena kita punya komitmen, kalau kita dijajah lagi, kita harus merdeka lagi. Itu dia. Jadi kamu boleh jatuh, kamu boleh tergeletak, tapi jangan mau tinggal di sana. Kamu harus bangkit lagi. Kalau boleh, jangan jatuh lagi di sana. Jadi saya himbau teman-teman semua, yuk kita sama-sama bangkit menjadi orang-orang yang merdeka. Kita ini masih muda, perjalanan kita masih jauh. Maka untuk itu, jadikanlah hidup kita ini hidup yang berkenan kepada Kristus. Siapa tadi yang memerdekakan kita, yaitu kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Yaitu Dia, anak itu, yaitu Yesus Kristus. Maka jangan pernah kemana-mana, jangan pernah ke diskotik, jangan pernah ke kafe, jangan pernah kemana-mana untuk mencari kebenaran. Tidak ada di sana. Adanya kebenaran di sini. Di mana? Di ibadah youth, di dalam firman Tuhan, di komunitas-komunitas kita. Jadi saya percaya orang-orang muda yang ada malam hari ini, nanti minggu depan pasti ada lagi. Karena kenapa? Karena dia bukan domba yang hilang. Dia domba yang haus. Dia domba yang mau mendengar firman Tuhan. Dia mau makan rumput yang hijau, minum air yang mengalir dari firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan malam hari ini. Semoga teman-teman semua dikuatkan kembali, diingatkan kembali. Ingat bahwa untuk merdeka kita perlu bertobat, perlu komitmen, dan perlu konsisten. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada